wake-up call, a call for success. Hai Sobat Call Is, selamat datang di episode ketiga perjalanan tim Wake Up Call selama ke Nusa Penida. Kalau di episode kedua nih, kita udah kasih kamu rekomendasi untuk menginap selama di Nusa Penida. Sekarang kita bahas yuk tentang wisatanya. Hari ini kita akan ulas lengkap tentang Broken Beach. Siapa sih yang gak tahu tentang Broken Beach? Nah tapi biasanya nih kalau kita ngomongin soal pantai ya, logikanya yang bakalan tergambar di pikiran kita tuh hamparan pasir, lautan luas, terus juga ada gunungan ombak yang datang nih silih berganti menyapu hamparan pasir yang luas. Nah kalau pantai yang satu ini agak beda ya Sobat Call-Is. Yang akan kamu nikmati adalah lubang besar menganga yang dikelilingi oleh tebing batu karang tua. Wow! Salah satu sisi tebingnya berbatasan langsung sama laut dan ada terowongan besar yang seolah-olah tuh jadi pintu buat keluar masuknya air laut ke dalam lubang besar ini. Terus jadilah lubang besar ini tuh kayak perangkap air laut gitu, dan ketika ombak besar datang masuk deh dari terowongan di salah satu tebing batu karang yang berbatasan langsung sama laut. Jadi ombaknya tuh bakalan menghantam sekeliling batu karang yang kayak jadi tembok lubang besar ini. Dan inilah keunikan yang membuat pantai ini jadi berbeda dengan pantai-pantai yang lainnya. Ada di Banjar Sompang, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali, Indonesia. Adalah lokasi keberadaan pantai yang unik ini. Tapi tahu nggak sih sebenarnya tuh namanya adalah Pasih Uuk, atau kalau sekarang nih lebih populer di kalangan wisatawan dengan sebutan Broken Beach. Tapi nggak cuma keindahannya yang bisa dinikmati buat sebuah referensi rekreasi dari pantai ini. Broken Beach itu tetap menyimpan masa lalu yang menarik banget. Dan bukan wake up call namanya kalau kita tuh nggak ngelas legenda atau sejarah dari suatu tempat ya. Keberadaan lubang besar dengan dikelilingi tebing batu karang di pantai ini jadi rahim untuk melahirkan nama Pasih Uuk. Ya, Pasih Uuk ini dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya adalah pantai yang rusak. Jadi pada mulanya ada sebuah banjar yang konon didiami oleh banyak penduduk. Dan pada suatu hari diceritakan ada seekor ular besar yang memasuki banjar tersebut. Oleh warga Banjar nih, ular raksasa itu kemudian ditangkap lalu dibunuh dan dagingnya dimakan ramai-ramai. Setelah kejadian itu pada malam harinya datanglah seorang pria tua ke Banjar tersebut. Pria tua itu kemudian memberikan nasihat kepada warga Banjar untuk tidak lagi melakukan penangkapan dan pembunuhan ular. Seperti yang udah dilakukan siang tadi nih. Dan menurut nasihat si pria tua itu, penangkapan dan pembunuhan binatang tanpa alasan yang jelas merupakan perbuatan yang salah. Ya benar sih. Tapi mendengar nasihat seperti itu, warga Banjar mengaku tidak pernah menangkap dan membunuh ular. Akhirnya perdebatan pun terjadi. Warga Banjar tetap bersikukuh mengaku nggak pernah sama sekali melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap seekor ular. Mereka bahkan menuduh nih, si pria tua tersebut telah memfitnah Banjar mereka. Tapi si pria tua itu juga bersikukuh kalau mereka sudah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap seekor ular. Dan seolah-olah pria tua itu tuh udah ngeliat apa yang udah dilakuin oleh warga Banjar tadi malam. Sedangkan warga Banjar mengaku nggak pernah nangkap dan membunuh seekor ular. Gara-gara perdebatan ini tidak kunjung selesai, warga Banjar dan si pria tua itu masih tetap pada argumennya masing-masing. Mereka sama-sama ngaku benar dan gak berbohong. Karena udah buntu, akhirnya si pria tua mengusulkan sebuah syarat kepada warga Banjar untuk membuktikan kejujuran mereka. Akhirnya dikeluarkan sebatang lidi daun kelapa lalu ditancapkannya ke dalam tanah. Pria tua itu berkata, kalau kalian bisa nyabut lidi ini, maka kalian tidak berbohong dan tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap ular. Tapi kalau kalian tidak dapat mencabut lidi yang saya tancapkan ini, berarti kalian telah berbohong dan kalian telah membunuh ular tersebut.
Kemudian warga Banjar pun menyepakati dalam pikiran mereka nggak terlalu sulit kok buat nyabut sebuah lidi yang sangat kecil itu, dan menurut mereka jangankan mereka yang telah dewasa, anak kecil juga pasti bisa nyabut lidi itu. Mereka yakin banget kalau kali ini si pria tua itu nggak bisa membuktikan tuduhannya. Perbuatan dan kebohongan mereka pasti bakalan tetap tersembunyikan deh sama lidi yang akan mereka cabut dengan mudah. Secara bergantian semua warga Banjar berusaha menyabut lidi yang telah ditancapkan tersebut. Namun sayang, tidak satupun warga Banjar yang berhasil mencabut lidi tersebut. Setelah semua warga Banjar tidak berhasil mencabut, si pria tua itulah yang kemudian mencabut lidi yang telah ditancapkan. Aduh, kok bisa? Dengan sekuat tenaga lidi itu dicabutnya dan lidi pun tercabut dari tanah. Tiba-tiba saja bekas tancapan lidi itu menyemburkan air yang sangat besar, dan semakin lama semburan air semakin besar. Semburan inilah yang akhirnya menenggelamkan Banjar dan seluruh isinya. Semua warga Banjar tenggelam kecuali warga yang kebetulan ada di luar Banjar saat itu. Bekas-bekas kehancuran itu masih bisa dilihat sampai sekarang, yaitu berupa tanah dengan lubang besar yang dipenuhi oleh air laut. Nah, Banjar atau tempat yang tenggelam inilah yang sampai sekarang dikenal dengan nama Pasi Uuk atau yang populer disebut dengan nama Broken Beach. Lagi-lagi ini cuma legenda aja ya, boleh dipercaya boleh juga enggak. Sekarang mendingan kita bahas yuk soal Broken Beach masa kini. Saran dari tim Wake Up Call adalah ketika kamu datang ke Nusa Penida, usahakan untuk sewa motor daripada mobil. Apalagi kalau kamu emang bertujuan mau ke Broken Beach. Kenapa? Ya karena ini nih. Waktu tim Wake Up Call baru datang, kita nemuin kendala nih Sobat Kolis. Jalan masuknya itu sempit banget, dan sebelum jalan masuknya itu tuh naikan dan turunan. Jadi agak-agak gimana ya kalau kesini, ngeri juga kalau bawa mobil nih. Kemarin aja ada yang sempat selip kok bannya. Dan cukup nguras waktu juga ya, apalagi di sini tuh kering jadi debu-debunya tuh berterbangan gitu kalau ada mobil yang bannya selip. Jadi diusahain naik motor aja ya, nggak usah naik mobil kalau memungkinkan. Oke lanjut, tempat parkirannya juga nggak terlalu luas ya. Jadi emang motor tuh recommended banget deh di sini. Nah tapi yang kerennya adalah dari parkiran untuk menuju ke spot-spot foto di Broken Beach itu tuh nggak jauh sama sekali, bener-bener tinggal jalan doang ke depan. Yang harus diperhatikan adalah apa coba? Keamanan kalian selama foto-foto, karena di sini tuh kurang banget ya untuk pengamanannya. Nggak ada pembatas tebing, jadi kalau misalnya kamu foto-foto harus bener-bener hati-hati banget. Nah ini dia tempat yang paling fenomenal kayaknya sejagat sosial media tuh semuanya ngasih rekomendasi Broken Beach sebagai tempat yang recommended banget buat kamu kunjungi ketika lagi ke Nusa Penida, bener nggak? Tapi emang beneran ketika tim Wake Up Call sampai ini tuh berasa kayak mimpi. Kalau kamu tanya seberangnya itu bisa dilewatin gak sih? Bisa gak sih kita jalan ke sana? Jawabannya bisa, karena tim Wake Up Call juga udah sempat buat jalan ke sana ya. Dan rasanya sih kayak hiking tapi nggak terlalu berat gitu karena medannya juga bagus-bagus aja. Dan seperti yang kamu tahu, Broken Beach ini tempatnya bersebelahan langsung dengan Angels Billabong. Nah, kalau mau ke jalan menuju Angels Billabong, kamu tuh bakalan ketemu sama tebing yang pemandangannya itu nggak kalah bagus sama Broken Beach tadi. Dan serius, meskipun ini tempatnya tinggi, kita tuh sampai bisa ngeliat lumba-lumba loh yang ada di bawah. Keren banget kan? Cuman ya emang nggak bisa berenang bareng lumba-lumba kayak waktu di Lovina sih. Kalau di sini kita lihat dan perhatikan, sebenarnya tuh kebanyakan yang datang adalah turis mancanegara ya dibandingin sama turis lokal. Nggak tahu karena weekend atau karena apa. Kita nggak tahu nih kalau misalnya weekdays apakah lebih banyak turis lokalnya daripada mancanegaranya. Tapi yang pasti selama kesini tim Wake Up Call berpesan supaya kamu tuh menjaga keselamatan dengan benar-benar. Jangan sampai ada bercanda-bercandaan yang kayak semacam dorongin temennya lah ke tebing, karena di sini tuh benar-benar tinggi banget ya tebingnya. Nah itu dia perjalanan tim Wake Up Call ke Broken Beach. Besok kira-kira kita jalan-jalan kemana lagi? Makanya kalau mau tahu episode selanjutnya membahas tentang apa, tonton terus cuma di Wake Up Call Official Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel kita ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Wake Up Call, A Call for Success. See ya!